Lo tahu nggak kalau di perut lo itu ada pesta pora setiap hari? Miliaran tamu undangan lagi joget-joget, makan, bahkan ada yang berantem juga di sana. Bukan, ini bukan cerita fiksi horor tentang cacingan. Tapi ini adalah kisah nyata tentang kehidupan di dalam perut kita yang jauh lebih rumit dan jauh lebih penting daripada yang pernah lo bayangkan. Kalau gue bilang, rahasia buat tetap awet muda, bugar, dan punya kulit kinclong itu bukan cuma di skincare mahal atau olahraga gila-gilaan, tapi justru ada di penghuni perut lo itu. Penasaran kan? Yuk kita bongkar rahasia mikrobioma usus yang bikin kaget ini di Fakta First. Perut lo itu bukan cuma pabrik pencernaan, tapi markas besar kehidupan rahasia. Coba deh sekarang lo bayangin. Di dalam perut lo itu ada sebuah ekosistem super kompleks, kayak hutan Amazon mini. Tapi isinya bakteri, jamur, virus, dan makhluk mikroskopis lainnya. Gila banget. Ada sekitar 100 triliun mikroorganisme yang hidup damai di dalam usus kita. Ini jumlahnya bahkan jauh lebih banyak daripada total sel tubuh lo sendiri. Bayangin. Mereka ini punya kode genetik unik yang kalau dikumpulin bisa 150 kali lipat lebih banyak dari gen manusia. Jadi sebenarnya kita ini sebagian besar adalah bakteri berjalan. Nah, kumpulan warga super mini ini yang kita sebut sebagai mikrobioma usus. Dulu kita cuma mikir perut itu ya buat nyerna makanan doang. Padahal tugas mereka ini jauh lebih mulia dari sekedar membantu BAB. Mereka itu terlibat dalam hampir semua aspek kesehatan kita. Mulai dari melatih sistem kekebalan tubuh, memproduksi vitamin penting, sampai ngirim sinyal ke otak kita yang bisa mempengaruhi mood dan perilaku. Jadi jangan salah, apa yang terjadi di dalam perut lo itu bisa beneran ngatur seluruh tubuh lo, kayak otak kedua. Makanya, kalau kondisi kota di perut lo ini nggak beres, siap-siap aja banyak masalah muncul. Poin 2. Jam biologis lo dan penghuni perut, kaitan awet muda yang bikin melongo. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, hubungannya sama awet muda. Lo pasti pengen kan, kulit kencang, energi melimpah, dan otak tetap encer meskipun umur udah nggak muda lagi. Nah, ternyata mikrobioma usus punya peran krusial di sini. Salah satu biang kerok utama penuaan dini itu adalah inflamasi kronis atau peradangan tingkat rendah yang terjadi terus-menerus di tubuh. Ini kayak api kecil yang terus membakar pelan-pelan sel-sel tubuh kita, bikin cepat rusak dan menua. Nah, mikrobioma usus yang sehat itu jago banget ngendaliin inflamasi ini. Bakteri-bakteri baik di usus kita itu menghasilkan zat-zat antiinflamasi dan memperkuat lapisan pelindung usus. Kalau lapisan usus kita kuat, racun atau zat-zat pemicu peradangan gak gampang lolos ke aliran darah dan bikin kerusakan di seluruh tubuh. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang-orang yang punya mikrobioma usus yang beragam dan seimbang cenderung memiliki penanda penuaan biologis yang lebih lambat, seperti telomer yang lebih panjang. Telomer itu kayak tutup pelindung di ujung kromosom kita. Semakin pendek telomer, semakin cepat sel kita menua. Keren kan? Jadi, kalau lo mau awet muda, mulai deh perhatiin warga di perut lo. Poin 3. Musuh dalam selimut. Gimana gaya hidup lo merusak kota di perut? Sayangnya, gaya hidup modern ini seringkali jadi musuh bebuyutan para warga baik di perut kita. Coba deh, lo inget-inget lagi, makanan apa yang sering lo konsumsi? Kalau lo suka banget makan makanan olahan, tinggi gula, tinggi lemak jenuh, atau minum minuman bersoda, itu kayak lo lagi ngasih makanan beracun buat bakteri baik lo. Bakteri jahat justru yang demen banget sama makanan kayak gini. Mereka jadi makin subur dan dominan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan yang kita sebut disbiosis. Selain itu, antibiotik. Ya, antibiotik itu penting banget buat ngelawan infeksi bakteri jahat. Tapi dia juga nggak pandang bulu. Bakteri baik di usus juga ikut kena sikat. Stres kronis, kurang tidur, dan kurangnya aktivitas fisik juga punya dampak negatif yang signifikan pada keanekaragaman dan keseimbangan mikrobioma kita. Bayangin aja, warung kopi lo tadi. Kalau yang datang preman terus minumannya cuma air comberan. Lama-lama pelanggan baik malas datang. Warung jadi sepi dan kumuh. Sama kayak usus. Kalau lo terus-terusan meracuni dan menyiksa mereka, bakteri baiknya tada minggat, dan bakteri jahat yang berkuasa. Ini bikin lo gampang sakit, cepat lelah, dan pastinya cepat tua. Poin 4. Membangun kembali kota di perut. Rahasia awet muda alami dari dalam. Untungnya, gak ada kata terlambat buat memperbaiki kota di perut lo ini. Rahasianya gampang, kita harus mulai ngasih makan yang benar buat bakteri baik.
dan ciptakan lingkungan yang nyaman buat mereka. Kuncinya ada di makanan tinggi serat. Serat itu adalah prebiotik, makanan kesukaan bakteri baik. Contohnya, banyak banget. Sayur-sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian utuh. Ini kayak kita ngasih subsidi beras organik sama nutrisi lengkap buat warga baik di warung kopi, biar mereka betah dan makin kuat ngusir preman. Selain itu, makanan fermentasi juga penting banget. Makanan kayak tempe, kimchi, sauerkraut, yogurt, atau kefir itu isinya probiotik, alias bakteri baik hidup. Ini kayak kita ngirim bala bantuan tentara khusus ke warung kopi buat ngalahin para preman. Dengan mengonsumsi makanan ini secara rutin, lo secara aktif mengisi kembali populasi bakteri baik di usus lo. Dan gak cuma makanan, gaya hidup juga penting. Tidur yang cukup, olahraga teratur, dan yang paling penting, kelola stres lo dengan baik. Meditasi, yoga, atau sekadar jalan santai di alam bisa bantu menenangkan pikiran dan juga menyehatkan usus. Terobosan terbaru di dunia sains juga makin gencar mempelajari personalisasi nutrisi, di mana makanan atau suplemen disesuaikan dengan profil mikrobioma usus unik setiap individu. Jadi, mungkin di masa depan, kita bisa tahu persis makanan apa yang paling cocok buat usus kita, biar awet muda maksimal. Jadi intinya, kalau lo mau awet muda dari dalam, jangan cuma fokus keluar doang. Mulai deh sayangin warga super mini di perut lo ini. Kasih mereka makanan yang baik, jaga lingkungan hidup mereka, dan lo akan kaget melihat betapa besar dampaknya pada kesehatan dan penampilan lo secara keseluruhan. Gimana? Mind-blowing kan? Kalau lo punya pengalaman atau tips lain tentang cara menjaga kesehatan usus, jangan sungkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa, subscribe Faktaverse, biar gak ketinggalan fakta-fakta seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.